Mari kita hening sejenak agar kita semua bisa memandang dan melihat diri kita masing-masing, agar kita layak semua mengikuti ibadah singkat pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus kami. Bapa, pada siang hari ini Bapa, Engkau tahu kami berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang maha baik, inilah kami anak-anak-Mu semua berserta para hamba-Mu ya Bapa. Bapa, kami minta terang-terang bantulah kami dengan bantuan Roh Kudus Bapa, agar apa yang kami jalankan pada siang hari ini Bapa dapat berjalan dengan baik. Bapa, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Batubara, agar dia dapat menyampaikan firman-Nya pada siang hari Bapa. Kami bisa mengerti, lebih-lebih bisa kami lakukan sepanjang hidup kami. Bapa yang maha baik, inilah saatnya kami Bapa akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di surga. Amin. biasa kita lakukan silih berganti.
dari Alkitab Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Yang ayat ganjil nanti kita baca bapak-bapak dan yang genap ibu-ibu. Kita mulai dengan ayat ganjil. Saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai binasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah Bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tangan kananku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat berpenggal atas keadaanmu yang lahiriah. Sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kekuatan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. bintang gemerlapan dan bunyi gurih gelap, dan Tuhan aku bisa heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
setan aku kata yang manita alih Tuhan debata Jehovah amanami maka bangsa di benua kijang tong dobe hami Tuhan matok muliate wadukan mi ala di pataroho dobe hami saat kepala dikot di bagasan kesehatan buat rampasan Tuhan punun nami dobe di kanang nami lima pungan nami oleh Tuhan nang genap 2 tahun apalagi Tuhan dalam marlas ni Tuhan kami tidak kami suami acara kebaktian oleh Tuhan yang dia matutu gawin merperduyon di tonga-tonga ni pungan nami Tuhan debata Jehovah ulang nami on pasal tayo makan Tuhan koma na jongjong di tonga-tonga nami koma namiyan di acara nami on di na memulai kami manongai saat di na mengujungi non oleh Tuhan Tuhan debata amanami nang sunguni kami tungguan paksau tahun dos miroha raja kin presiden upasa kami do oleh Tuhan berramoti kami berbadiai kami Tuhan galuh keluarga asalam sederhana kami asalam kompak kami dina madalani laun namion perlemobi apa songon adi erti nipungan namion oleh Tuhan Tuhan debata amanami yanapon nami ima diardo sikio lagi kurang sehat tu tanganmu mau pasat kami oleh Tuhan kau matutong na pamalu matang nasida leon hamalu manasip kay Tuhan asaboy nasida marlas ni roha dinalau madalani munduna Tuhan debata amanami sa tokinay bigyon nami ma atam na badiyay ima marhiti-hiti naposomi padita amang padita nami ima padita batu bara o matuktong alay Tuhan na miyan dito na nasida leon nabisuko di nasida di napasahaton hata nabadiya na siya ko alay Tuhan kami pe na magbigay asaboy hula ami itonga-tonga ni rumah tangga nami itonga-tonga ni pungan nami parlumuwi may itulong alay Tuhan Tuhan debata amanami na kurang malo do pihami majalo siya ko o matuktong na pasikop ko na kapangidyon nami alay Tuhan Tuhan debata amanami buto hami partusan na gulang buhami alay Tuhan o matuktong na manay sa dosa nami asa tama hamin dinalaw majalo at paso manay sa kapangidyon nami Tuhan debata amanami potong dobet juga non nami yang tidak keluarga yang tidak oh manamian itu potong keluarga yang tidak nami on oleh Tuhan batudu dalan non asalam margugo nasida dinalau pahipakon hatami Tuhan debata amanami on matang yang ili-ili nami jalo matang yang ili-ili nami on oleh Tuhan Polan mangasawan buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Lanjutkan dengan pujian dari bagian kolektif. Rasakan
Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih di siang hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau pertemukan kami dalam satu ikatan yang namanya persaudaraan. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini ingin merayakan ulang tahun yang kedua daripada persaudaraan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemanan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat yang Kau berikan dengan luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami, terutama di dalam persaudaraan. Kami telah menyanyikan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Biarlah itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang kurang pandai ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, pakailah mereka sebagai seorang murid, tidak hanya mau mendengarkan tetapi melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Koras. Cuma itu aja yang baru saya tahu. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Batubara. Saya pelayanan di gereja GBI Cipondo. Berapa kilo dari sini ya? Cukup jauh ya. Kalau enggak macet tadi kami hanya 49 menit datang ke sini. Saya bersyukur, saya perkenalkan dulu, saya didampingi oleh istri saya. Istri saya dia orang Ambon, tapi sudah dimargakan jadi guru Kutapea. Jadi kami memiliki 3 orang anak, sudah besar-besar. Jadi sudah selesai 2 orang dari kuliah di S1-nya dan tinggal 1 lagi yang kuliah di S1. Saya melihat Lae dan Ito pada saat ini seperti saya bernostalgia 22 tahun yang lalu di persaudaraan. Anak-anak saya mungkin pada waktu itu seperti inilah ya kan. Dan ya kita bersyukur di mana ini adalah suatu tradisi orang Batak yang tidak pernah bisa kita tinggalkan walaupun kita lahir di daerah manapun, yaitu adalah komunitas yang disebut dengan persaudaraan. Di suku-suku yang lain nggak ada itu, tapi di suku Batak kita berkumpul satu dengan satu, walaupun marga kita berbeda-beda, kita bisa menjadi saudara satu sama lain di dalam persaudaraan. Saya juga aktif di persaudaraan dan beberapa kali saya sudah menjadi pengurus di persaudaraan, jadi ketua dan sekarang seorang pembina di persaudaraan saya. Di samping saya bekerja sebagai pelayan Tuhan, seorang PDP di GBI Cipondo, pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang pengacara. Jadi ya banyak ruang itu seorang pengacara ya. Baik, Lai itu semuanya saya izinkan panggil seperti itu karena sepertinya kalian memang
usianya masih di bawah saya. Saya sudah 58 tahun saya. Tidak ada yang lebih tua dari saya kan? Ada. Oh, ada orang sini. Oke. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 14 dan Yosua 24 ayat 15. Saya coba membacakannya kepada kita semuanya. Yosua 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik dan beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, yaitu Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sharingkan berjudul Percayalah kepada Tuhan. Memang Yosua, nama Yosua itu muncul pada waktu 12 pengintai yang diberikan tugas oleh Musa dan dengan Kaleb untuk mengintai tanah Kanaan. Dan seperti kita ketahui di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb lah yang memberikan gambaran positif atas tanah Kanaan itu. Dari 10 mereka yang berkatakan nggak mungkin kita bisa pergi ke tanah perjanjian itu karena mereka orang-orang raksasa, nggak bisa lah kita, kata mereka yang 10 orang itu. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan tidak, itu kesempatan buat kita untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan disitulah dia diutus untuk melanjutkan Kejadian, Keluaran. Dia diutus untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dengan berkaitan dengan kalimat-kalimat yang ada di ayat bacaan ini. Pengertian takutlah akan Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu disebutkan hormatilah Tuhan. Sedangkan tulus, ikhlas dan setia dalam kamus bahasa Indonesia artinya belas kasih, bersih hati dan tidak bercacat. Nah, kenapa Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah untuk menyembah Tuhan? Kenapa kalimat ini keluar daripada mulut dari Yosua? Ada 2 hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Pertama, Yosua melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bagaimana dia melakukan, Tuhan melakukan apa yang dilakukannya untuk membebaskan bangsa itu daripada peperangan. Satu itu. Jadi dia melihat bagaimana Tuhan caranya membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian itu. Satu itu. Kedua, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apapun rencananya dari Tuhan, selalu dia komunikasikan kepada Yosua. Nah, selanjutnya saya ingin men-sharingkan kepada itu semuanya. Ada 5 alasan saat ini menurut data statistik ya, menurut data statistik ada 5 alasan orang nggak percaya lagi kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Bisa. Gitu. Jangan-jangan kita pun hanya duduk di gereja semata-mata hanya membawa ritual-ritual yang sudah kita dapat sejak kita masih kecil, misalkan sekali. Nah, alasan pertama, tumbuh dalam keluarga yang tidak beriman.
32% ateis mengatakan bahwa mereka dibesarkan di rumah orang tua yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. 32%. Angka ini bukan angka yang kecil. Oleh karena itu kita bersyukur, dan ini adalah peranan dari kita sebagai orang tua, membawa anak-anak ini yang masih muda belia, mereka masuk ke rumah Tuhan dalam sekolah minggu. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan itu siapa. Jadi nggak seperti kita mungkin sudah besar baru tahu siapa Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti percaya kepada ajaran agama. Lebih dari 60% ateis beribadah di rumah, dibesarkan di rumah dan pergi ke gereja, tetapi tidak pada titik tertentu kelemahan, kehilangan iman mereka. Mereka sudah tidak lagi mempercayai bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak di dalam kehidupan mereka. Itu yang kedua. Dan ketiga, tentang intelektual. Seseorang dapat menganggap bahwa iman yang mereka yakini tidak memadai atau tidak ada relevan lagi. Orang yang tipe seperti ini adalah orang yang mengandalkan intelektual. Jangan-jangan kita pun hal seperti itu. Jadi kita percaya kalau kita menerima atau apa yang Tuhan berikan kepada kita, seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Galatia, kalau kita diterima masuk akal. Semuanya berdasarkan konsep pemikiran kita, bukan berdasarkan konsep pemikiran Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kemerdekaan moral. Mereka tidak mau bertekuk lutut kepada Tuhan dan memberi otoritas moral dalam hidup mereka. Mereka ingin terus melakukan apa yang mereka lakukan tanpa campur tangan. Tipe orang seperti ini, mereka bilang begini, udahlah kita nggak usah percaya kepada Tuhan, tetapi kita hanya baik-baik saja. Perbuatan baik itu cukup buat kita. Kita tidak pernah berzina, tidak pernah lagi mencuri, tidak pernah membunuh. Itu sudah lebih daripada cukup. Ada orang-orang yang berpikiran seperti ini. Dan yang terakhir adalah politik, cinta akan uang, korupsi, kompromi dengan dunia ini. Inilah 5 alasan yang saya ingin sharingkan kepada kita semua. Kenapa kita perlu mempercayai diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nanti aku ke video lagi. Bicara data, statistik atau digital information, walaupun kita sudah di Tangerang, kita harus tidak mengikuti perkembangan dunia. Nah, data ini saya sharingkan kepada kita semuanya. Dikatakan demikian. Pada tahun 2022 sudah 62,5% penduduk bumi ini yang mendapatkan akses internet. Dan berdasarkan We Are Social Household Institute, ini ada lembaga konsultan independen, dikatakan di tahun 2022 menurut Global Overview Report ada 7,91 miliar populasi dunia ini, yaitu sekitar 62,5% yang bisa mengakses internet. Apa hubungannya Mang Batubara dengan penyembahan akan Tuhan? Ada. Bentar saya kasih tahu. Nah, pengguna internet di Indonesia, bagaimana dengan penggunaan internet di Indonesia? 73,7%, yaitu sekitar 273,87 juta manusia di Indonesia, diantaranya 201,8 juta orang Indonesia itu bisa mengakses internet. Dan yang lebih parahnya lagi dikatakan rata-rata mereka menghabiskan 6 jam 58 menit untuk mengakses internet. Nah, 91 atau 92 orang mengakses internet itu melalui HP. Gambaran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Alkitab itu sudah tidak populer lagi di hadapan kita. Kita sudah asik dengan internet, Instagram, Facebook, apalagi TikTok, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sempatkah, apakah atau maukah atau adakah waktu kita untuk mengenal Yesus itu lebih baik?
Itu yang harus kita jawab pada siang hari ini, sehingga persaudaraan kita benar-benar diberkati. Saya sudah cukup banyak makan asam garam lah berkaitan dengan persaudaraan ini, ya kan. Pengurus itu, ya saya nggak tahu di sini baik-baik mungkin Laidan itu anggota persaudaraan. Pengurus itu saya pernah jadi pengurus, aduh sulitnya bukan main mengatur anggota-anggota itu ya. Sempat saya bilang udahlah cukuplah sekali ini aja, tetapi kembali lagi dipilih lagi. Nah, yang ingin saya berikan informasi kepada kita semuanya, 6,58 6 jam 58 menit, jadi hampir 7 menit. Dan kalau bicara jam kerja, kita kan kerja 8 jam, ya kan? Nah, 8 jam. Jadi hampir satu hari itu kita mengakses internet. Pertanyaannya, ada nggak waktu kita berkomunikasi lagi dengan Tuhan? Kalau kita ingin berkomunikasi, kalau kita ingin seperti Yosua, dia mempunyai hubungan intim yang dengan Tuhan, maka mau tidak mau kita harus membaca kebenaran firman Tuhan itu secara kontinu, hari demi hari. Nah, kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan hari demi hari, sesibuk apapun. Saya bukan untuk menyombongkan diri, dan itu. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Dan saya sekarang sudah sampai kalau di perjanjian lama itu saya sudah di Mazmur, kemudian di perjanjian baru saya sudah di 1 Korintus. Nah, itu gambarannya bahwa walaupun saya setiap minggu melayani Tuhan dan saya harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan, karena itu semakin kita tua, problem ini, permasalahan yang akan kita hadapi ini akan semakin lebih kuat, gitu. Ya, saya 58 tahun ini saya melihat bagaimana pencobaan itu silih berganti. Kalau bicara pencobaan, mereka tidak akan pernah nunggu kita siap atau tidak. Kalau bahasa asingnya ready or not, gitu, is will coming, gitu. Dia pasti datang, gitu. Nah, pertanyaannya, kita sanggup nggak menghadapi persoalan itu? Kalau kita menggunakan akal budi kita, pikiran kita masing-masing, saya berdasarkan pengalaman saya, kita tidak akan pernah sanggup. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini kita harus menggunakan waktu kita, harus untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, data yang lain lagi berkaitan dengan COVID-19. Menurut McLaughlin and Associate, ini juga data berdasarkan survei internasional, dikatakan dari 29% orang Amerika lebih religius ya di masa COVID ini, dan 44% mereka berkata ini adalah tanda-tanda akhir zaman. COVID membuat orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan data di Indonesia mengatakan 81% orang yang beragama setelah mendapatkan COVID balik dia, kembali lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya, haruskah kita mendapatkan pencobaan dulu baru kita pergi mendekati diri kepada Tuhan? Seharusnya tidak. Ada ujian atau tidak, kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah terakhir yang harus kita lakukan. Pertama, akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 9. Saya sudah bacakan. Karena itu berdoalah sedemikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata-kata Bapa kami yang ada di surga, kita mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Yesus pribadi tidak nabi,
Dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Pencipta itu. Itu yang pertama. Kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua apa? Yesus Kristus mampu mengampuni dosa. Kita bisa lihat di Keluaran 34 ayat 7 dan Matius 9 ayat 6. Keluaran 34 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Matius 9 ayat 6 demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang kita lihat untuk poin yang kedua. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang biasa-biasa saja, tapi Allah kita yang luar biasa, dan Dia mampu mengampuni dosa. Kemudian yang ketiga, alami hidup bersama Tuhan. Saya pasti yakin dan percaya kita punya cerita yang indah bersama dengan Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 6 dan di Yeremia ayat 29 ayat 13. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, itu yang poin bicara mengenai alami hidup bersama Tuhan. Bicara alami hidup bersama dengan Tuhan. Sedikit kesaksian saya kepada Lai dan itu. Saya umur 35 tahun. Saya sudah makan obat kolesterol karena kolesterol saya tinggi. Jadi setelah saya 58 tahun, jadi saya seorang pengacara memang masih baru. Saya belum sekitar 6 tahun inilah saya bekerja sebagai seorang pengacara. Tapi sebelumnya saya seorang direktur di perusahaan tambang terkenal yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi sesuai dengan marga saya, jadi saya bekerja di perusahaan batubara waktu itu. Dan Anda tahu bahwa orang yang kerja di tambang itu pastilah nggak ada bicara UMR ya, nggak level itu bicara UMR gitu. Jadi kami makannya walaupun kami di tengah-tengah hutan, kami diservis oleh perusahaan makanan yang enak-enak. Jadi kolesterol saya tinggi waktu itu. Oleh karena itu sejak saat itu saya makan obat kolesterol. Nah setelah saya pensiun, ya seperti yang lain yang awal-awal. Pada waktu kita kerja, asuransi kita berlipat-lipat. Ada asuransi ini, ada asuransi itu. Kebetulan juga posisinya di eksekutif. Nah, tentu banyaklah fasilitas perusahaan yang diberikan pada saya pada waktu itu. Tetapi setelah pensiun, ya selesai semuanya. Dan saya sekarang hanya pakai BPJS saja. Nah, saya dicek oleh dokter, dia bilang begini, Pak, Bapak sudah lama MCU? Saya bilang sudah lama, dok, saya nggak pernah lagi medical check up saya. Iya. Nah, Bapak sekarang harus medical check up ya, kita cek jantung Bapak. Saya sudah berpikir pasti ada sesuatu yang lain di dalam jantung saya, karena 35 tahun, sejak 35 tahun saya makan obat. Tapi apa yang Tuhan bikin? Waktu saya ikut treadmill di rumah sakit Sariasi, ikut treadmill, dan singkat cerita, data-data di record mengenai jantung saya itu demikian bagusnya. Saya mengucap terima kasih dan saya menangis pada waktu itu di kaki Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengalami hidup bersama Tuhan. Jadi maksud saya dari kesaksian yang sederhana ini,
pasti di antara kita punya cerita yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita lepas dari sakit penyakit, kita mendapatkan pertolongan waktu kita bekerja dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah carilah kebenaran akan Tuhan. Nah, itu di Kisah Rasul 14 ayat 20. Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian firman. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat kita diselamatkan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, miliki iman kepercayaan pada Yesus. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja. Ya, Tuhan tidak pernah bilang yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat-berat aku nggak tahu lah gitu. Tuhan nggak pernah bilang begitu loh. Saya ulang lagi, ini kalimat yang spektakuler firman Tuhan ini, dan boleh kita catat dalam hati kita jika ada pergumulan yang kita alami pada saat ini. Markus 11 ayat 24 dia bilang begini, firman Tuhan bilang berkata gini, karena itu aku huruf A, huruf besar, berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita harus percaya sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat persaudaraan kita yang kedua, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, di mana hari ini juga kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah aku berdoa pada saat ini buat saudara-saudaraku yang ada di Persaudaraan Rajek Hill Residen ini ya Tuhan. Temani mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Berikan kekuatan kepada mereka di saat-saat pencobaan itu datang. Kau memberikan jalan keluar sehingga mereka sanggup menanggung. Dan biarlah mereka bertumbuh dalam ikatan tradisi kebatakan, tetapi tidak meninggalkan kehidupan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Itu kami minta Bapak Pendeta untuk menutup ibadah kita pada hari. Baik, mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita yang sudah diberkati katakan amin.